أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu luang, memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan yang agung ini, di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita, terkhusus di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan penggerak timbangan amal kita besok pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita termasuk nama-nama yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, membahas tentang adab-adab dan akhlak. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan pembahasan tentang Al-Adab Ilal-Jar, yaitu beradab, adab-adab kita kepada tetangga. Bagaimana berbuat baik kepada tetangga, bagaimana memberi hadiah kepada tetangga, mana tetangga yang harus kita utamakan terlebih dahulu, dan yang seterusnya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan bab yang baru, yaitu bab yang ke-73, Babu Fadli Man Ya'ulu Yatiman, bab atau keutamaan orang yang menanggung, merawat anak yatim. Man ya'ulu yatiman, makna ya'ul yaitu merawat, mendidik, ya, membiayai, menafkahi, menanggung biayanya, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, baik dari segi materi atau tarbawi, pendidikan. Ini harus terpenuhi semuanya. Jadi makna ya'ul tidak hanya sekedar memberikan nafkah kemudian kita membiarkan begitu saja tanpa kita mendidiknya, dan yang seterusnya. Man ya'ulu yatiman, yaitu orang yang merawat anak yatim. Kemudian siapa itu anak yatim? Pernah saya jelaskan bahwasanya yang disebut dengan anak yatim itu ada dua kriteria. Yatim itu mata abuhu wa huwa shaghir, yaitu anak kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya wa huwa shaghir, dan dia masih anak kecil, artinya dia belum balik. Inilah kriteria dari anak yatim.
Adapun orang atau anak yang sudah usia SMA misalkan, kemudian bapaknya meninggal dunia, bapaknya wafat, maka ini sudah tidak yatim lagi. Jadi masa yatimnya itu sudah hilang. Selama dia masih kecil dan bapaknya wafat, maka disebut dengan yatim. Kalau dia sudah balik, maka hilang. Makanya kata Rasulullah SAW, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak ada istilah yatim, tidak disebut yatim illa ba'dal ihtilam, setelah dia balik, setelah dia dewasa. Sehingga kalau dia itu sudah dewasa, maka selesai sudah. Gak ada orang itu disebut dengan yatim. Makanya fadilahnya beda antara orang merawat anak yatim dengan merawat panti jompo misalkan. Kan ada panti, ada dua. Ada panti yang merawat anak yatim, ada panti yang merawat orang-orang sepuh, ya, orang dewasa jompo. Karena mereka semua orang jompo itu bapaknya sudah nggak ada semua itu, dia aja sudah tua, apalagi bapaknya, dia sudah hilang yatimannya. Maka pahalanya berbeda. Misalkan kita buka panti, antara panti khusus anak yatim dengan panti untuk orang-orang jompo, maka ini beda pahalanya. Yang satu masuk di hadis Nabi Muhammad SAW keutamaan merawat yatim, kemudian yang kedua tidak. Adapun apakah mendapat pahala, semuanya mendapatkan pahala, tapi tidak seperti pahala merawat anak yatim. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan riwayat an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidin fi sabilillah. As-sa'i, orang yang merawat, memelihara, orang yang menafkahi, al-armalah, wanita yang ditinggal wafat atau wanita yang dicerai atau janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, pahalanya luar biasa. Kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, dan seperti orang yang puasa di siang harinya, wa yaqumul lail, dan seperti orang yang selalu sholat di malam harinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i, itu orang yang senantiasa pergi dan pulang. Namanya sa'i itu pergi pulang, seperti sa'i kan bolak-balik. As-sa'i alal armalah, yaitu merawat, menafkahi, selalu mengurusi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, atau wanita yang dicerai oleh suaminya, ya, maka ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang membuat kita semangat, ya, untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama disamakan dengan apa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kal mujahidina fi sabilillah, luar biasa. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita terangkan tentang fadilah, keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba sampaikan sedikit agar kita semangat mengamalkan hadis ini. Yaitu yang pertama, di antara keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berjihad dengan Allah, berjihad di jalan Allah ini adalah sama dengan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang perdagangan itu tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum, maukah kutunjukkan kepada kalian, ala tijarah, kepada satu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian juga di antara fadilah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah mi'atu darajah, sesungguhnya di surga itu mi'ata darajah, ada 100 tingkatan, a'addahu Allahu lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, peruntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajatain kama bainas samai wal ard, di antara satu derajat yang satu ke derajat yang berikutnya, ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Pahala ini disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang menafkahi, merawat wanita janda dan fakir miskin. Kemudian berikutnya, di antara fadilah dari orang yang berjihad, bahwasanya tidak ada seorang pun yang sudah masuk surga, kemudian sudah masuk surga dia berharap untuk kembali ke dunia kembali. Sudah mendapatkan nikmat ini, sudah merasakan, tapi dia itu berharap untuk balik lagi ke dunia. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun la yadkhulul jannah, tidak ada seorang pun yang dia itu sudah masuk ke dalam surga, yuhibbu an yarji'a ila dunya, dia menginginkan untuk kembali ke dunia, walahu ma'al ardi min syai', dia kembali ke dunia tidak untuk menginginkan sesuatu apapun, illa syahid, kecuali mati syahid. Kemudian yatamanna an yarji'a ila dunya, dia berharap untuk kembali ke dunia, fayuqtalu 10 marrat, dia bisa berperang dan terbunuh sebanyak 10 kali, lima yara minal karamah, karena dia melihat keutamaan, kemuliaan yang dia dapatkan di surga. Kemudian di antara keutamaan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di awal darah dia keluar ketika berperang. Dia diselamatkan dari fitnah kubur, dan dia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 bidadari. Kemudian dia diberi hak untuk memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 70 kerabatnya. Ini keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang ulama mengatakan, barang siapa yang lemah, yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia lemah untuk berpuasa, dia lemah untuk sholat sepanjang malamnya, maka hendaklah dia itu semangat mengamalkan hadis ini, yaitu semangat untuk membiayai, membantu, menafkahi, merawat wanita janda dan fakir miskin. Ini keutamaan sangat besar. Akan tetapi ma'asyiral muslimin,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menafkahi dan merawat wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya ini tidak harus menikahi. Ya. Menikahi itu hanya salah satu saja. Ya. Jangan dianggap, saya ingin merawat wanita ini, saya tak nikahi. Karena kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan riwayat ini, padahal babnya itu keutamaan anak yatim. Karena yang pertama, karena wanita janda itu ada dua sebab. Yang pertama, bisa jadi dia itu janda karena ditinggal wafat oleh suaminya. Maka dia itu terkadang membawa anak yatim. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini. Kemudian bisa jadi wanita itu dicerai oleh suaminya, maka dia termasuk janda. As-sa'i 'alal armalah, yaitu orang yang merawat al-armalah, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang dicerai oleh suaminya, dan juga merawat wal masakin, dan merawat al-masakin, orang-orang miskin. Ya. Kenapa ini juga dimasukkan dalam bab ini? Karena yatim itu kalau dia itu tidak membawa warisan, ya, maka dia menjadi anak yatim yang miskin, yang tidak ada, sudah nggak bawa warisan, juga dia itu tidak ada bapaknya yang menanggung biaya hidupnya. Maka di sini juga disebutkan al-masakin. Apa itu masakin? Masakin itu kan ada dua, ada miskin, ada fakir. Kalau fakir itu nemen miskinnya, artinya kalau kita persentase itu, misalkan kebutuhannya itu 100, fakir itu di bawah dari 50. Ya. Fakir itu di bawah 50, bahkan dia tidak mempunyai apa-apa. Tapi kalau miskin, dia masih punya sesuatu, tapi sesuatu itu tidak mencukupi biaya hidupnya. Kebutuhannya 100, mungkin pendapatannya cuma 60, 70, itu dikategorikan sebagai miskin. Ya, masih berhak menerima zakat. Ya. Kalau sudah tercukupi, maka sudah bukan fakir miskin. Taib. Jadi ini keutamaan yang besar dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disamakan dengan orang yang wakalladzi yasumun nahar, sama dengan orang yang puasa di siang harinya. Di dalam riwayat yang lain, kas-shaim la yuftir, seperti orang puasa yang dia itu enggak berbuka-buka. Artinya banyak mengerjakan puasa. Kas-shaim la yuftir, yang mana orang yang puasa 1 hari saja, maka keutamaannya dia itu wajahnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 1 kali puasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu minan nar, Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifa, perjalanan selama 70 tahun. Itu 1 kali puasa. Dan orang yang berpuasa disediakan pintu khusus, dia dipanggil dari pintu yang khusus, yaitu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Kemudian orang yang berpuasa, balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalasnya.
Kemudian disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yaqumul lail, dan dia seperti orang yang senantiasa melakukan salat. Di dalam riwayah kas-shaim la yaftur, seperti orang yang salat yang dia tidak pernah letih dari mengerjakan salatnya. Inilah keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang memiliki kemampuan, memiliki keluasan, maka hendaklah kita membiayai, merawat anak yatim, merawat ibunya, menafkahi ibunya, dan menanggung biaya fakir miskin. Taib, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu bab yang ke-74. Babu fadli man ya'ulu yatiman lah. Bab keutamaan orang yang menanggung, merawat anak yatim lah baginya. Di bab yang sebelumnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia itu cuman menjelaskan anak yatim secara umum. Kemudian yang ini man ya'ulu yatiman lah, yaitu orang yang merawat anak yatim lah baginya. Jadi anak yatim ini bisa dari yatimnya orang lain, bisa yatim dari kerabatnya. Jadi merawat anak yatim itu bukan hanya kita merawat anak yatim orang lain, tapi merawat keluarganya sendiri, termasuk anaknya sendiri. Maka seorang ibu yang seperti itu juga mendapatkan keutamaan merawat anak yatim. Misal seorang ibu ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian dia rawat anak itu, maka dia mendapatkan keutamaan merawat anak yatim. Atau saudara yang merawat saudarinya, merawat saudaranya yang kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya, maka saudara yang merawat adiknya yang kecil yang yatim itu, dia juga mendapatkan keutamaan dari Rasulullah SAW sebagai orang yang kafilul yatim, orang yang merawat anak yatim. Termasuk seorang paman yang merawat ponakannya yang yatim, maka dia juga mendapatkan keutamaan ini. Artinya di sini yatiman lahu, yaitu anak yatim baginya, yaitu dari keluarganya, dari kerabatnya. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab yang sebelumnya, yaitu keutamaan merawat anak perempuan. Hadisnya sama, yang beliau bawakan cuman sedikit ada redaksi yang berbeda. An Urwah bin Zubair akhbarahu, dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Akhbarahu, memberikan kabar, anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, berkata. Apa kata Aisyah? Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Datang kepadaku perempuan ibnatani laha, yang perempuan itu membawa dua anak perempuan. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam membahas anak yatim membawakan riwayat ini. Ini merupakan fikihnya Imam Al-Bukhari dalam membawakan riwayat ini. Beliau menganggap bahwasanya wanita tadi itu wanita armalah, wanita janda yang membawa dua anak yatim, tidak sekedar wanita. Kemudian wanita tadi itu datang kepada Aisyah, fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Kata Aisyah, datang kepadaku mengemis, meminta kepadaku, meminta makanan,
falam tajid indi illa tamratan wahidah. Sementara di sisiku, kata Aisyah, tidak ada apapun yang ada di rumah illa tamratan wahidah, kecuali satu butir kurma. Ini kesederhanaan Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak ada di rumahnya apapun kecuali satu kurma. Fa'aqaituha, kemudian aku pun memberinya, aku mengasihinya atau mengambil kurma itu dan memberikan kepada ibu tadi itu. Faqasamatha baina ibnataiha, kemudian satu butir kurma itu sama ibu yang tadi itu dipotong dan masing-masing diberikan kepada kedua anaknya. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian ibu itu berdiri kemudian keluar dan pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yali min hadhil banat, barang siapa yang menjadi wali min hadhil banat, dari anak-anak perempuan ini, ya, maksudnya menjadi wali, dia yang menanggung kehidupannya, membiayainya, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, mengurusi min hadhil banat, dari perempuan, anak perempuan ini, syai'an fa ahsana ilaihin, kemudian dia berbuat baik kepadanya, mendidiknya, merawatnya, membesarkannya, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak tadi itu akan menjadi tameng, penghalang baginya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini man yali min hadhil banat, barang siapa yang menjadi wali bagi anak-anak perempuan ini, dan di sini al-banat dijelaskan secara umum. Bisa jadi kita merawat anak perempuan orang lain yang miskin, yang membutuhkan biaya. Bisa jadi merawat anak perempuan kita sendiri, dan bisa jadi anak perempuan itu anak yatim. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memasukkan di dalam bab ini riwayat ini, man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Orang yang merawat, yang menjadi wali, dia akan menjadi penghalang baginya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang 75, yang ke-75, bab fadli man ya'ulu yatiman min abawaih. Bab keutamaan merawat anak yatim min abawaihi, ya, dari kedua orang tuanya. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tertibnya, yang pertama anak yatim secara umum, kemudian yang kedua yatim dari kerabatnya, kemudian yatim min abawaihi, dari kedua bapaknya. Maksudnya di sini ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya anak itu dalam masalah yatim itu ada 3. Yang pertama, anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya saja, maka ini disebut dengan anak yatim. Kemudian anak yang hanya ditinggal oleh ibunya, kalau istilah kita apa? Piatu. Nah, dan anak piatu ini tidak disebut dengan anak yatim. Kenapa? Karena wanita itu tidak diberi beban untuk menafkahi anaknya. Beban itu diserahkan kepada para lelaki, para suami.
Ini yang menjadikan suami itu harus cari nafkah, harus semangat. Wanita itu tidak dibebani untuk menafkahi anaknya, tidak dibebani untuk bayar SPP-nya. Kalau anaknya belum bayar SPP, harusnya yang pusing bukan ibunya, biar yang pusing ya Pak, bapaknya. Karena kewajiban menafkahi anak itu adalah ayahnya. Sehingga anak yang ditinggal wafat oleh ibunya itu tidak disebut dengan yatim, disebut dengan piatu, dan keutamaannya tidak sama dengan keutamaan merawat anak yatim. Kemudian yang ketiga, anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya juga ditinggal wafat oleh ibunya. Ini asyaddu yatiman, yatimnya itu besar karena dia itu ditinggal oleh bapaknya, juga ditinggal oleh ibunya. Dan inilah yang dimaksud dengan man ya'ulu yatiman min abawaihi, dari kedua orang tuanya. Maksudnya di sini adalah dia itu yatim piatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini membawakan riwayat an Ummi Sa'id binti Murrah Al-Fahri an abiha, dari bapaknya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain atau kahadhihi min hadhihi, syakka Sufyan fil wusta wallati tali al-ibham. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana, saya, wa kafilul yatim, bersama dengan orang yang mengkafil anak yatim, fil jannah, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, kahatain. Beliau ketika bersabda itu memberikan isyarat dengan jarinya, jari telunjuk dengan jari tengah, bukan jari apa ini Pak? Jari apa? Kelingking dengan jempol. Ini jauh kalau gini. Ini jauh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat dengan isyarat yang dekat, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menunjukkan dekatnya orang yang kafilul yatim bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah keutamaan yang tidak bisa diraih dengan seorang pun kecuali dengan orang yang mengkafil anak yatim. Karena anak yatim ini kalau istilahnya kita itu nelongso, nggak ada yang rawat, ya, nggak ada yang membiayai. Makanya kebanyakan anak yatim itu banyak nakalnya, meskipun tidak semuanya, karena mungkin kurang pendidikan, kurang kasih sayang, dan yang seterusnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga terlahir dalam keadaan yatim. Ini sebuah ujian yang besar bagi anak-anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Makanya kita diperintahkan kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki kemampuan, paling tidak kita merawat anak yatim semampu kita. Jadi ada sebuah tren kebiasaan baik bagi orang-orang yang berduit. Ya, apa itu? Kalau enggak umroh, haji, pelihara anak yatim. Pelihara anak yatim di rumahnya. Ini kebiasaan yang baik bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan rezeki padanya. Jadi banyak kita temui orang kaya itu sampai bingung untuk menyalurkan uangnya. Akhirnya pelariannya apa? Haji, umroh, rumah anak yatim. Itu tren yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merawat anak yatim, dia tidak hanya berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi berada di surga yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain, aku di surga bersama orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini, ada dua makna. Makna yang pertama, dekat dengan Rasulullah SAW itu bukan satu kedudukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan satu manzilah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tapi makna yang pertama adalah cepatnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang masuk surga itu berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, ya. Dan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana awwalu man yadkhulul jannah yaumal qiyamah." Aku adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada seorang pun yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintunya surga, kemudian ditanya oleh penjaga surga, "Man ant?" Siapa Anda? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh ketawaduan, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. Ini ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyebutkan Rasulullahnya, saya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Maka kemudian dikatakan oleh penjaganya, "Bika umirt," dengan kamu aku disuruh, "Alla aftahu li ahadin qablak," untuk membuka pintu surga ini sebelum. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, maka orang-orang yang kafirul yatim itu tidak jauh jaraknya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Bukan di barisan yang paling terakhir, paling belakang atau tengah, tapi pada barisan yang gak jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan ana wa kafil yatim kahatain. Kemudian yang kedua adalah maksudnya bahwasanya kedudukannya itu dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Di surga itu ada sebuah manzilah, ada kedudukan yang disebut dengan al-wasilah. Yang mana kedudukan al-wasilah ini sebuah derajat di surga yang tidak ada seorang pun yang meraih derajat ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mengkafil anak yatim maka dekat dengan al-wasilah ini, dekat dengan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan al-wasilah. Makanya agar kita mendapatkan ini, ketika kita mendengar azan, ya, kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca doa setelah azan. Allahumma Rabbana hadhihi ad-da'wati at-tamah was salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Doa ini agar kedudukan kita dekat dengan al-wasilah, yaitu dekat dengan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kedudukan yang tidak bisa diduduki oleh seorang pun kecuali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallallahu li al-wasilah," mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku al-wasilah. Kemudian para sahabat qalu ya Rasulullah wa mal wasilah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu al-wasilah? Qala
a'la darajah fil jannah, yaitu kedudukan yang paling tinggi di surga. Di surga itu yang paling tinggi adalah al-firdaus, yang dimana di firdaus ini ada al-wasilah. Idza sa'alillah fas'alil firdaus al-a'la. Surga firdaus itu adalah surga yang tengah-tengah yang paling tinggi. Kemudian di surga firdaus ini ada kedudukan yang disebut dengan al-wasilah. Dan orang yang mengkafil anak yatim, merawat anak yatim, maka kedudukannya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berada di kedudukan atau setara dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi dekat dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah SAW memberikan isyarat, ini kan wusta dengan telunjuk kan enggak rata. Ya, tidak rata. Berarti tidak satu kedudukan. Ada yang rata? Enggak ada yang rata ya. Ya. Jadi tidak sama kedudukannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan tentang hari kiamat, aku diutus antara aku dengan hari kiamat seperti ini, kata Rasulullah SAW. Dan kiamat dengan diutusnya Rasulullah SAW masih ada jarak. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد